kurang akrab begitu ya. Dan mulai tahun lalu Tuhan buat kami mulai mengakrabkan diri dan saya bilang saya mau nginap datang di sana dan kami ketemu ngobrol, berbagi, saling berdoa. Dan ujung daripada doa itu dua keluarga atau dua uh, sepupu lah ya itu. Kami bicara firman Tuhan sampai larut malam. Dan akhirnya satu keluarga ini sudah menikah, dua anak. Tapi sang istri ini pernah punya ketakutan berlebihan, anxiety, kecemasan berlebihan sampai nggak bisa tidur. Berat badan turun, sampai dibawa ke dokter, dibilang sakit sana sini nggak dapat, sakitnya psikis, dibawa ke psikiater. Itu bermula ketika dia nonton seorang artis rohani Melita Sidabutar, saudaranya Bang Leo, ya. Ketika dia meninggal dalam kemudaannya dan dia mulai berpikir, kalau saya meninggal, padahal dia sehat-sehat saja. Kalau saya meninggal, anak-anakku dua masih kecil, siapa yang urus? Terus suamiku nanti bagaimana? Dia menikah lagi. Kalau dia menikah lagi, apakah istrinya orang yang baik? Nanti istrinya bukan orang baik, dia tidak suka sama anak-anakku. Anak-anakku jadinya disiksa. Aduh, bapakku juga sudah tua, siapa yang urus? Itu dipikirinnya terus, padahal dia masih hidup. Dia pikirin terus sampai gak bisa tidur. Dan berat badan turun dan dia sakit. Hampir seperti orang yang tidak waras lagi. Dan momen itu di akhir tahun lalu, mempertemukan kami sehingga dilayani lewat telepon dan layani dia sampai menerima Yesus, hidupnya tenang dan dia bercerita kepada adiknya. Dia bilang, saya abang ini yang doakan saya, yang beritahu firman Tuhan sehingga sejak saat itu saya tidak takut mati lagi. Kenapa enggak takut mati? Iya, karena mati adalah keuntungan, hidup adalah Kristus. Luar biasa. Begitu loh ya, dan dia cerita. Lalu adiknya ini saya tanya, sudah menikah, sudah 2 tahun menikah, belum punya anak. Kenapa belum punya anak? Sedang tunda punya anak atau memang belum waktunya Tuhan? Yang kedua Bang, tahu nggak kenapa belum punya anak? Saya ceritalah masalah kesehatan dan semuanya gitu loh ya. Nah, ceritalah bahwa lihat ada tulisannya merokok dapat menyebabkan, dan akhirnya dia matikan rokoknya. Lalu ngobrol firman Tuhan sampai akhirnya larut malam. Akhirnya oleh anugerah Tuhan mereka sadar bahwa Tuhan itu bukan kebutuhan sampingan. Katakan, Tuhan bukan kebutuhan sampingan. Kadang kita buat Tuhan itu kebutuhan sampingan. Saya jelaskan siapa Tuhan itu. Sampai akhirnya mereka berkata, sekarang saya mengerti mengapa Allah menjadi manusia dalam rupa Yesus. Supaya karena manusia berdosa harus ada yang mati. Karena saya tanya, karena kita semua berdosa pasti ada yang mati. Kamu mau mati? Saya tidak mau. Kamu mau mati? Saya tidak mau. Nah itu sebabnya Allah mati. Jadi bilang, jadi Yesus mati supaya saya hidup. Iya. Akhirnya mereka ngerti. Sekarang saya tahu. Jadi mereka mulai rohani, lalu istrinya mulai, jadi rohani papa sekarang. Saya bilang, jangan diledekin kalau suaminya mulai rohani, gitu loh ya. Dan akhirnya mereka dituntun untuk mengerti siapa itu Yesus, mengerti tentang manusia berdosa dan akibat dosa banyak terpisah dengan Allah, hubungan manusia dengan Allah hancur, hubungan manusia dengan saudara, dengan pasangan, bahkan semua hal buruk bisa terjadi karena dosa. Bahkan anak bisa tidak hadir karena dosa. Semua kita bicara itu akibat dosa yang merusak seluruh hidup manusia. Sehingga berkata, kita butuh Kristus. Kalian mau menerima Yesus sebagai Tuhan Juru Selamat? Dan akhirnya dituntun, mari kita berdoa. Saya langsung tidak berdoa. Kenapa Bang? Saya tidak mau menuntun kalian berdoa terima Yesus, habis itu kalian berbuat dosa, hidup sesuka hati, nanti waktu mau mati baru bertobat. Salah, tidak begitu. Jadi bagaimana? Setelah menerima Yesus sebagai Tuhan Juru Selamat, harus mengalami pertobatan, bertumbuh dalam haus dan lapar akan Tuhan. Saya kasih tahu tentang seorang bayi yang bertumbuh, harus mau dibimbing. Ya, gitu loh. Harus mulai, apa dari 10 dosa yang kau hafal sekarang, coba sebut 1 untuk berubah dulu. Ya apa Pak? Mama juga apa? Jadi mereka saling begitu ya, semuanya. Dan akhirnya bersyukur, sampai akhirnya jam 1:30 kita tidur, tutup dengan doa bersama, mereka menerima Yesus sebagai Tuhan Juru Selamat. Saya senang sekali karena firman Tuhan berkata 1 orang diselamatkan maka seisi rumah. Dan kami sedang berdoa karena masih ada 2 lagi
eh, sepupu saya yang belum bertemu dan belum dilayani. Doakan supaya bukan hanya saya, tapi kita semua juga bisa melayani keluarga kita. Amin. Meneguhkan iman mereka dalam Kristus. Karena ada orang dari kecil dia Kristen tapi tidak menghidupi imannya. Begitu loh. Kan saya tunjukkan pagi-pagi ajak saat teduh berdoa, doa makan pagi sarapan, siangnya lagi. Jadi siangnya lagi makan sampai dia ada satu orang anak dari Abang Buru saya ini manajer HRD dan dia bilang seperti ini, aduh doanya abang bagus sekali, boleh nggak tuliskan doa itu bang? Saya tidak mau. Kenapa? Kamu harus belajar berdoa. Aduh gitu. Dia manajer, bayangkan saudara, manajer seorang pemimpin yang bisa bicara kepada ratusan dan ribuan orang, tapi nggak bisa bicara sama Tuhan. Faham maksudnya? Ini mindset yang harus diubah. Nah, itu sebabnya doakan keluarga ini dan doakan kami untuk bisa men-follow up mereka. Dan saya berdoa supaya saudara, saya, kita semua diberi Tuhan kemampuan, belas kasihan untuk melayani orang-orang di sekeliling kita. Amin. Nah, kita mau belajar firman Tuhan hari ini, judulnya adalah kebaikan hati yang terlihat. Sama-sama katakan kebaikan hati yang terlihat. Sekali lagi, kebaikan hati yang terlihat. Saudara, ini saudara mungkin kalau lihat judul ini, aduh apakah ini akan mengarah kepada kesombongan? Kan kebaikan itu harus disimpan, begitu loh. Kalau tangan kanan berbuat baik, tangan kiri jangan tahu katanya. Ya, woi gitu loh. Wah, saudara dengar baik-baik. Ada masanya kebaikan hati itu terlihat dan kita nanti lihat bagaimana itu bisa firman ini boleh menuntun kita ke sana. Nah, saudara, dalam bulan ini kita sedang belajar namanya hikmat akselerasi dan hikmat bertindak. Kita butuh hikmat dan hikmat ini kita temukan dalam firman Tuhan, buka sama-sama di Yakobus 3 ayat 17 sampai 18. Saudara, mengapa? Karena dengan hikmat ini kita akan hidup di tengah-tengah dunia yang penuh dengan dosa dan kita menunjukkan kasih Kristus kepada mereka sehingga orang-orang di sekeliling kita bisa mengalami Kristus yang menyelamatkan kita. Jadi Yakobus 3, 17-18 ini bukan membuat hikmat yang membuat kita pintar dan menjadi sombong. Makanya di minggu pertama bulan ini kita belajar tentang yang namanya semua motivasi yang tidak murni. Kita baca sama-sama, mari bangkit berdiri. Yakobus 3 ayat 17-18. Oke, pada hitungan ketiga, Yakobus 3 ayat 17-18. 1, 2, dan 3. Tetapi hikmat yang dari atas adalah pertama-tama murni, selanjutnya pendamai, peramah, penurut, penuh belas kasihan dan buah-buah yang baik, tidak memihak dan tidak munafik. Dan buah yang terdiri dari kebenaran ditaburkan dalam damai untuk mereka yang mengadakan damai. Amin. Silakan duduk. Nah, Bapak Ibu Saudara, saya jelaskan sedikit, saya ingatkan kembali. Firman Tuhan ini diberikan, diilhamkan oleh Tuhan kepada Yakobus yang adalah saudara tiri daripada Yesus. Surat ini diberikan bukan untuk satu kelompok orang, tapi diberikan untuk semua orang percaya yang sedang terpencar sampai keluar dari Yerusalem. Kita tahu waktu itu, sejak Yesus itu disalibkan, para murid ini mereka dikejar-kejar oleh sekelompok orang yang tidak percaya kepada Yesus yang mau menghentikan iman mereka. Dan pada waktu itu orang-orang percaya ini sedang dalam penjajahan oleh bangsa Romawi. Sehingga terjadi penganiayaan terhadap gereja. Orang-orang percaya itu tersebar lari dari Yerusalem karena mereka dianiaya. Jadi ada sebagian orang percaya yang masih tinggal di Yerusalem, tapi banyak yang keluar dari Yerusalem. Tetapi Allah merancang hal itu supaya membuat orang-orang yang percaya kepada Yesus yang tinggal di Yerusalem ini oleh karena penganiayaan, mereka keluar, mereka lari ke berbagai kota. Dan di berbagai kota mereka bekerja, mereka tinggal, mereka menikah. Dan orang lain mulai melihat beda hidup mereka ini.
Itu yang menjadi cara Allah sehingga Injil bisa disiarkan di berbagai kota. Jadi sebabnya salah satu cara Allah untuk membuat Injil tersebar ke seluruh bumi pada saat itu adalah dengan penganiayaan. Musuh berpikir kalau orang Kristen pengikut Yesus dianiaya, maka ajaran Yesus akan binasa. Malah sebaliknya, ketika orang percaya dianiaya, mereka ditangkap, mereka dipenjara, mereka dibunuh, mereka dijadikan makanan binatang buas. Iman mereka semakin teguh kepada Tuhan. Saudara, sebenarnya di bulan Maret ini adalah bulan di mana diperingati hari-hari orang-orang suci. Karena pernah ada satu kejadian, ini kisah gereja mula-mula, bagaimana yang namanya ada 50, berapa? 50 orang percaya ditangkap oleh kekaisaran Romawi karena mereka percaya kepada Yesus. Dan pada saat itu semua terjadi di seluruh dunia terjadi semuanya. Jadi ditangkap ada 50 orang. Jadi 50 orang ini di daerah Eropa kejadiannya. Jadi 50 orang ditangkap dan dibariskan, mereka akan ditanya mau ikut Yesus atau menyangkal imannya. Kalau mereka bilang aku ikut Yesus, maka mereka akan ditempatkan di lapangan terbuka di mana yang namanya hujan salju itu akan menerpa mereka dan mereka akan mati kedinginan. Lalu dibariskanlah 50 orang ini. Dan para tentara itu sedang berbaris. Kalau ada yang keluar dari barisan itu mereka akan bunuh gitu loh. Mereka diikat. Dan saudara tahu apa yang terjadi? Ditanya sekali lagi. Kalau engkau mau selamat, sangkal imanmu, mari masuk ke dalam istana kerajaan ini. Saudara, dari 50 orang itu, satu orang goyah imannya. Dan dia lari. Dia tidak mau mati, dia tinggalkan kumpulan itu. 49 orang yang lain bilang, jangan. Tapi dia tetap meninggalkan Yesus. Saudara, dari rentetan tentara yang sedang berdiri untuk menyaksikan kematian orang-orang percaya ini, ada satu tentara yang tiba-tiba melihat ke atas dan dia lihat ada seperti malaikat 50 orang dan 50 malaikat dengan 50 mahkota. 50 malaikat dengan 50 mahkota. Dan dengan mudah tentara yang tidak percaya pada Yesus ini tahu bahwa itu adalah untuk mereka ini. Namun karena satu orang tidak menyangkal imannya dan tidak mau tetap ada dalam barisan itu. Dan dia semakin lama lihat 50, satu sudah pergi, satu lagi untuk siapa. Dan itulah momen di mana tentara itu bertobat. Dia lepas yang namanya baju tentaranya. Dia pergi ke dalam barisan itu dan ikut bersama-sama dengan mereka. Dia mati bersama-sama dengan mereka dan dia menerima mahkota yang berasal daripada Tuhan. Saudara, ini peristiwa nyata. Kalau saudara baca kisah martir orang jemaat mula-mula, orang-orang percaya di abad pertama, kedua, ketiga dan terus. Bagaimana mereka terus mempertahankan imannya. Nah, Yakobus ini menulis supaya saudara tahu seluruh Alkitab, katakan seluruh Alkitab. Dicatat paling jauh itu sampai pada abad kedua. Atau di abad 1, di abad kedua diverifikasi. Jadi enggak jauh dari kematian Yesus. Secara khusus yang namanya perjanjian baru. Gitu loh. Jadi kalau ada buku-buku lain yang muncul ratusan tahun kemudian dan bilang ini palsu. Teman saya bilang nenek moyang. Datang belakangan tuduh bilang ini palsu gitu loh ya. Nah saudara tahu apa yang terjadi? Pada zaman itu Yakobus, saudara tiri daripada Yesus. Dia ini diilhamkan oleh Tuhan firman ini. Karena dia tahu orang percaya itu sedang tersebar ke seluruh dunia. Oleh karena tekanan, tapi Injil diberitakan. Lalu dia mendapatkan ajaran dari Tuhan. Karena Yakobus ini adalah salah satu pemimpin jemaat mula-mula. Dan dia diberikan Tuhan hikmat untuk menuliskan. Itu sebabnya surat Yakobus ini tidak ditujukan kepada satu kelompok tertentu. Tapi kepada semua orang percaya yang ada di perantauan. Saudara dan saya adalah orang percaya yang ada di perantauan. Firman ini untuk kita.
Supaya bagaimana orang percaya punya hikmat untuk hidup di tengah orang-orang yang tidak punya iman yang sama. Bagaimana orang percaya hidup dengan hikmat Allah membawa dampak kerajaan Allah kepada orang-orang yang tidak percaya pada Yesus. Dia di Tuhan kasih. Dan tulisan daripada Yakobus ini banyak diilhami oleh ajaran Yesus selama Yesus hidup. Karena selama Yesus hidup, Yakobus ikut bersama dengan dia. Dan dia menuliskan apa yang disebut oleh Yesus. Itu sebabnya saudara, kalau saudara lihat kitab Yakobus ini, banyak ajaran dalam kitab Yakobus ini yang diambil dari pengajaran Yesus. Salah satunya, saudara lihat, sewaktu dalam bulan ini kita berbicara di ayat yang ke-17, tetapi hikmat yang dari atas adalah pertama-tama murni. Kata murni ini diambil ajaran oleh Yakobus dari ajaran Yesus. Masih ingat kemarin kita bahas, berbahagialah orang yang suci hatinya. Jadi Yakobus mengambil dari ucapan bahagia itu, menyadurnya dan membuat bahasa yang berbeda untuk semakin dimengerti oleh orang-orang percaya. Dikatakan yang kedua di sini, selanjutnya pendamai. Kemarin kita belajar di khotbahkan Pak Rusmin, yaitu siapa? Kita sebagai anak-anak yang apa? Berbahagialah orang yang membawa damai, gitu loh. Dan hari ini bicara soal peramah. Kata peramah ini, saudara, diterjemahkan dalam Alkitab dengan 3 hal. Berapa hal? 3 hal. Peramah. Saudara tahu peramah, ini peramah bukan peramal. Ada bilang ramah, rajin menjamah. Bukan saudara, itu salah. Kata ramah ini di dalam Alkitab kita diterjemahkan dalam 3 hal. Yang pertama adalah kesabaran. Apa yang pertama? Kesabaran. Yang kedua apa? Kelembutan. Nah, makanya dikatakan berbahagialah orang yang lemah, lembut. Jadi Yakobus menyadur ajaran daripada Yesus itu. Dan hikmat itu banyak. Itu sebabnya saudara kalau baca kitab Amsal, secara khusus Amsal 1 sampai 10, sangat banyak dikutip oleh yang namanya Yakobus. Makanya ada kata takut akan Allah seperti yang ada di kitab Amsal. Yang ketiga, ajaran daripada Yesus yang disadur oleh Yakobus yang diterjemahkan dalam peramah itu adalah kebaikan hati. Kebaikan hati. Matius pasal 5, bagaimana Yesus mengajarkan tentang garam dan terang. Harus kelihatan terangnya, garamnya harus terasa. Gitu loh. Itu sebabnya kebaikan hati itu harus terlihat, terasa. Dan nanti kita akan bahas. Itu sebabnya ketika kita belajar Yakobus 3:17 ini, yaitu sebagai hikmat. Sehingga hikmat yang menolong kita supaya kita punya cara hidup yang istimewa. Katakan cara hidup istimewa. Istimewa bukan karena perhiasan yang melekat di badanmu. Istimewa bukan karena kepintaran kita berbahasa. Istimewa karena cara hidup kita itu seperti prinsip-prinsip kerajaan sorga. Sehingga orang berjalan, wow beda ini orangnya. Beda ini. Contoh saudara, waktu saya kemarin di luar kota, anak kami San main futsal. Hari pertama, kedua dia main futsal dan tiba-tiba dia cedera, jatuh, tangannya pluk. Ya, bergeser tulangnya. Makasih Mama Excel sudah urut kemarin, bergeser tulangnya. Saudara, waktu saya pulang, waktu saya dengar, saya sempat sedikit, kenapa Tuhan? Gitu loh ya. Lalu yang kedua sempat marah, main tidak ukur-ukur gitu loh ya. Jadi waktu pulang saya tanya lah, gitu loh. Ternyata anak kami San kaptennya, senang kan papanya, dengar dia kapten, mantap anakku kapten ya itu ya. Tapi hari ketiga final saudara dia tidak ikut main lagi. Karena tangannya itu dan saya bilang juga hati-hati bang, gitu loh. Karena nanti trauma, akhirnya dia nggak main. Saudara dia nggak main, hatinya gundah gulana, gitulah ya. Saya lihat dia pengen sekali main, gitulah sampai nggak bawa baju, sudahlah. Pertandingan dimulai dan mereka akhirnya pergi, tapi nonton. Waktu menonton, ini cerita San. Tiba-tiba coachnya, pelatihnya bilang apa? Sini dulu, San sini dulu. Walau kau nggak ikut bermain. Waktu mau main seperti itu, coachnya selalu bilang, San Pak,
Aduh, tapi nggak bisa main San. Dia pengen sekali San untuk main, tapi karena itu jadi udah kalau gitu San kau berdoa dulu. Jadi San doakan mereka gitu loh ya. Dan sudah, dan akhirnya saudara pertandingan berjalan dan mereka juara 3. Jadi waktu San bilang dia juara 3, saudara satu sisi juara 3, pengen juara 1. Tapi saya bilang sama dia, di hati papa abang tetap juara 1. Saudara, dia bilang dia bisa nggak ikut bertanding main bola langsung, tapi dia bisa berdoa dari pinggir lapangan. Saudara dengar baik-baik, kalau saya seorang bapak yang tidak punya hikmat, saya akan tanda kutip, saya akan labrak semua ayat ini. Saya akan marah sama sekolah. Apa ini sekolah? Nggak tanggung jawab. Suruh anaknya main bola seperti itu. Sudah gak dia, wah pokoknya bisa marah-marah lah, bisa marah. Saya juga bisa marah sama San. Kayak bapaknya pintar aja main futsal. Padahal bapaknya juga pernah main futsal, ting lututnya. Saudara dengar baik-baik, dengar. Kadang-kadang kalau kita nggak punya hikmat daripada Allah, kita bisa kehilangan kendali. Kita nggak bisa lihat sesuatu di balik hal yang terjadi. Itu sebabnya Yakobus berkata, hikmat yang dari atas. Mengapa dari atas? Karena yang kita lihat terkadang bisa menipu kita. Yang kita lihat bisa kadang membuat kita menjadi kecewa. Yang kita lihat di depan mata kita, yang kita dengar dari telinga kita langsung, itu belum tentu benar. Tetapi hikmat dari atas yang dari Allah. Yang pertama-tama murni. Itu sebabnya saudara dengar baik-baik. Kenapa kita belajar ini? Murni, damai, dan hari ini peramah, yaitu kesabaran, kelembutan, dan kebaikan hati. Supaya ketika apapun yang terjadi di muka bumi ini, kita tidak meresponi dengan kedagingan kita. Kita tidak meresponi dengan emosi yang negatif. Kita tidak meresponi dengan perasaan yang salah. Tapi kita meresponinya dengan hikmat yang berasal daripada Tuhan. Amin. Karena kalau tidak saudara coba, mulut kita nggak bisa direm. Betul? Ada pepatah Indonesia, mulutmu harimaumu. Ikan bisa ditangkap gara-gara apa? Dipancing. Karena dia ngerti maksudnya saudara? Kalau banyak ngomong dan tidak pakai hikmat Tuhan, kita terjerat, kita tertangkap. Itu sebabnya Bapak Ibu Saudara, mari kita lihat sama-sama. Ini sangat dibutuhkan. Supaya bukan hanya hidup kita diperbaiki oleh Allah, tapi di sekeliling kita yang berantakan ini. Saudara, kata peramah di sini pertama diterjemahkan dengan kesabaran. Sama-sama katakan kesabaran. Saya tanya, saudara sudah sabar atau belum? Ada yang namanya sabar di sini? Walau namanya sabar, tapi belum tentu dia sabar. Saudara sabar enggak dengan macet beberapa hari ini? Oh, sabar. Yang bawa mobil dan mobilnya kopling, sabar enggak? Pegal itu kaki. Woi, kemarin saya saudara dengar baik-baik hampir 2 jam, enggak sampai 1 kilometer. Dan akhirnya jujur saudara saya tidak sabar. Saudara tahu awalnya saya sabar dan tiba-tiba saya tidak sabar. Saya tidak sabar ini bukan karena apa. Jadi ada polisi sudah bilang, jangan ambil jalan ini. Ini untuk dari sana, ikut sini. Tapi tahulah kan motor, di mana ada tempat kosong, masuk. Akhirnya yang bikin macet itu motor. Polisi 2 orang sudah. Lalu ada lagi masyarakat, sampai dia marah-marah. Capek kita urusin motor-motor ini, dipukulin semua motor. Saya juga kasihan. Udah 2 jam saudara, ini gara-gara motor yang tidak mau. Akhirnya apa, saya udah lewat, ada motor yang dari sana. Saya pepetin aja ke mobil ini. Lewat sana Pak, tidak. Saya berhenti di situ. Saya berhenti di depan dia. Sampai dia ini, saya buka kaca. Pak tahu enggak, 2 jam kami macet ini gara-gara orang seperti Bapak. Bapak enak aja naik motor, dia dalam hatiku. Dia lihat wajah. Nanti kalau dia datang ibadah, oh ini pendeta yang marahin saya. Gara-gara Bapak itu, saya bilang kan. Maaf Pak. Lagi, datang lagi. Weh, saya lewat situ Pak, kosong.
Ini jalan saya, Bapak lewat sana, Bapak bikin macet ini. Sampai mobil di belakang, motor di belakang, tin, tin, tin. Akhirnya dia tahu, oh Bapak ini sedang tegur itu. Jadi akhirnya apa yang terjadi? Motor ini juga tidak ikut. Mereka juga pantengin. Supaya apa? Orang ini pinggir. Aduh, karena itu jalan kompleks perumahan kita masuk. Saudara bayangkan, aduh motor, gitu loh. Saudara dengar baik-baik, semua kita punya tingkat kesabaran. Jangan sampai ketidaksabaran kita menghasilkan dosa. Dalam hatiku, Tuhan, nanti orang pikir pendeta marah-marah, saya ambil kacamata hitam. Saya enggak marah lagi, saya hanya pakai kacamata hitam bukan kacamata. Maksudnya, saudara dengar baik-baik. Sabar bukan berarti tidak bisa marah. Alkitab juga berkata bisa marah, tapi jangan sampai berdosa. Ada banyak orang marah, tidak sabar dan berdosa. Mulutnya enggak bisa dijaga. Kita bisa tegur orang. Tegur orang dengan salahnya. Jangan tegur orang dengan yang lain-lain. Kadang kan kita tegur orang sampai nenek moyangnya pun dibawa. Betul tidak? Weh, kau itu memang. Weh, bukan hanya kau, mamamu juga begitu, bapakmu juga. Weh, kepala desamu juga. Oh Tuhan, semua ini. Saudara dengar baik-baik. Semua kita sama-sama elus dada bilang sabar. Sabar. Saudara bisa sabar enggak dengan orang-orang yang tidak mengenal Kristus? Bisa sabar enggak? Saudara, satu kali istri saya bilang sama saya, sabar papa. Karena apa? Kami naik mobil, enaknya orang buka jendela mobil itu, buang sampah. Waduh, tiba-tiba, spirit yang namanya petugas kebersihan memenuhi saya, kejar itu mobil, gitu loh. Istri saya bilang, coba papa ini gitu loh. Coba orang itu nakal, dia orang kayak gini, dia pukul nanti papa. Gitu loh. Dengar baik-baik saudara, kadang-kadang jujur, tapi kita harus memilih, katakan memilih. Jangan sampai kita tidak ramah. Kalau kesabaran kita itu menuntun orang kepada Tuhan, itulah yang terbaik. Jangan sampai kesabaran kita membuat orang tinggal dalam dosa. Gak apa-apa, saya sabar. Terus berbuat dosa nak, mama sabar. Itulah yang terjadi pada Imam Eli. Anaknya Hofni dan Finehas berbuat dosa. Tidak ditegur oleh bapaknya. Bapaknya sabar terus melihat anaknya berdosa. Nanti berubah itu, nanti berubah. Betul, Hofni dan Finehas berubah. Berubah tambah jahat. Saudara lihat, ini bukan kesabaran yang alkitabiah. Saudara, kita bisa bersabar kepada orang untuk dia dalam proses menuju kebenaran. Tapi jangan bersabar untuk menantikan dia terus tinggal dalam dosa. Apalagi orang Kristen kan, murah hati untuk memberi pinjaman dan panjang sabar untuk menanti dikembalikan. Bisa pinjam loh ya, swear, pinjam. Oke, pinjam dikasih. Terus gimana? Sabar. Coba dibalikin, enggak sabar. Yang kedua, itu sebabnya kesabaran, kata peramah ini diambil menjadi kualitas. Sama-sama katakan kualitas. Di dalam 1 Timotius 3 ayat 3, kata peramah yang diterjemahkan sama bahasa aslinya dengan kesabaran, dibuat menjadi kualitas seorang pemimpin, seorang penilik jemaat. 1 Timotius 3 ayat 3. Bukan peminum, seorang ayat mulai ayat 2. Karena itu penilik jemaat haruslah seorang yang tidak bercacat, suami dari satu istri, dapat menahan diri, bijaksana, sopan, suka memberi tumpangan, cakap mengajar orang, bukan peminum, bukan pemarah, melainkan peramah. Kata peramah di sini diterjemahkan dengan penyabar, sabar. Jadi saudara dengar baik-baik. Kalau saudara memiliki hal ini, berarti kita sedang dibentuk Tuhan memiliki kualitas hidup seorang pemimpin. Amin. Yang kedua, kata peramah itu diterjemahkan dengan yang namanya kelembutan. Sama-sama katakan kelembutan. Saudara, kelembutan itu beda dengan namanya kehalusan berbicara.
nama saya. Bukan. Permisi Pak, kaki Bapak ada di atas kaki saya. Dan perasaan saya tersakiti. Itu bukan kelembutan saudara. Ya, itu loh. Saudara tahu nggak sebenarnya kelembutan itu adalah kekuatan. Kelembutan itu adalah kekuatan. Ketika saudara bisa tersenyum, menerima orang yang berdosa yang menyakitimu, dengan lembut kau terima dia, itu kekuatan. Itu kekuatan. Saudara lihat bagaimana kelembutan daripada bapak yang anaknya hilang. Lihat apa yang terjadi. Anaknya bilang apa? Aku sudah berdosa terhadap ayah, terhadap bapak. Aku tidak layak lagi disebut. Bapaknya bilang, sudah, dia peluk. Padahal bau ini anak, dia peluk. Dia bilang, anakku yang hilang sudah kembali. Anaknya ini sudah ngomel dan segala macam. Enggak apa-apa. Ambil sepatunya. Kasih mandi, ambil baju yang terbaik. Saudara lihat apa yang terjadi. Kelembutan itu membungkus anak yang tidak layak ini dan kembali kepada predikatnya sebagai seorang anak yang dikasihi. Saudara bayangkan kalau kita orang percaya, ketika misal, katakan sama-sama misal, kita dilarang beribadah. Apakah kita bisa meresponi dengan sebuah kelembutan yang tidak ditandai dengan kekasaran dalam berbicara, yang dipenuhi dengan emosi negatif. Saudara tahu kata kelembutan ini ditunjukkan salah satunya ketika Yesus ada di Taman Getsemani berdoa dan tentara Romawi datang bersama dengan Yudas dan juga pasukan daripada orang Farisi untuk nangkap Yesus. Setelah Yudas peluk Yesus, Yesus melihat dia dan berkata, ini yang kau lakukan Yudas. Dan Yudas tertuduh. Lalu mereka berkata, di mana dia? Yesus dengan tegap dia berkata, akulah dia. Dan tiba-tiba semua prajurit itu jatuh. Wah, hebat sekali gitu loh ya. Itu sebabnya ketika kita belajar tentang keramahan ini, itu tidak membuat kita menjadi orang yang disepelekan, bukan menjadi orang yang kalau bahasa anak muda sekarang menjadi cemen, menjadi banci, tidak. Tetapi kau punya inner power, kekuatan saudara. Gitu loh. Kita punya itu. Yang terakhir, yang namanya yang namanya peramah ini diterjemahkan dengan kebaikan hati. Katakan sama-sama kebaikan hati. Yuk sama-sama baca Filipi 4 ayat 5. Saudara, ini penting. Mengapa? Kita baca dulu yuk, Filipi pasal 4. Mulai dari ayat 4 sampai 5. Filipi 4 ayat 4 sampai 5. 1, 2, dan 3. Bersukacitalah senantiasa dalam Tuhan. Sekali lagi kukatakan bersukacita. Ayat 5. Hendaklah kebaikan hatimu diketahui semua orang. Tuhan sudah dekat. Tuhan sudah dekat. Saudara dengar baik-baik. Kata kebaikan hati diterjemahkan dengan akar yang sama dengan kata peramah. Jadi ternyata akar dari sikap ramah yang keluar dari perkataan, wajah, mimik wajah, sikap kita, itu lahir dari akar yang namanya kebaikan hati. Itu loh. Jadi ketika kebaikan hati ini terjaga, itu akan terlihat, terekspresi dari keramahan kita. Saudara pernah lihat gak orang palsu? Maksudnya orang palsu itu adalah hatinya tidak baik tapi wajahnya berusaha baik. Betul? Aku mengampunimu tapi mulutnya sampai goyang-goyang. Aku mengampunimu. Betul ya? Ya, aku mengampunimu. Salam kak. Padahal di sana, oh situ kau. Hatinya enggak baik. Dia berusaha ramah. Ya. Ya nak. Mama mengampunimu. Papa mengampunimu. Kau tidak tahu memang bagaimana sakitnya seorang ayah. Lembut sih ngomongnya. Kau tidak tahu. Kau mempermalukan papa. Memang kau dasar anak. Wow, memang lembut ngomongnya. Tapi karena hatinya tidak baik. Hati tidak baik.
Saudara dengar baik-baik, kita nggak bisa. Jujur saja, saya sebagai pendeta hamba Tuhan ketemu dengan banyak orang, lihat mata, lihat bibir, lihat wajah, kalau bicara ketahuan hatinya. Betul, makanya banyak sindrom jemaat tidak mau ngomong sama pendetanya. Karena kebaca saudara. Apalagi kalau Tuhan kasih tahu sesuatu, sudah Mi. Jangan bicara sama Bang Agus apalagi, aduh. Bisa bicara, apa mau dibilang ini, aduh. Kalau udah dia Pak Pendeta bicara, aduh Tuhan apa dosaku Tuhan. Santai Mi. Saudara dengar baik-baik, kita tidak mau jadi orang yang palsu. Oke, suami-suami angkat tangan. Jangan jadi suami yang palsu buat istrimu, ya. Ya. Jangan sampai kegantenganmu palsu, betul? Ya, yang istri-istri angkat tangan. Oke, ya. Jangan sampai istri yang palsu. Betul? Kita jangan sampai jadi orang tua yang palsu, ya. Jangan jadi apa itu patung-patung baju itu maniken apa? Jangan sampai itu saudara. Jadi lihat contoh San sama Kava. Bapakku ini kayaknya palsu ini. Kalau hari Minggu khotbahnya bagus-bagus. Bicaranya, tapi dari Senin sampai Sabtu, Saudara paham maksudnya? Ini sering kali terjadi. Nah, saudara tahu bahwa kebaikan ini dikatakan ayat yang kelima, hendaklah kebaikan hatimu diketahui semua orang, Tuhan sudah dekat. Apa hubungannya kebaikan hati diketahui semua orang, Tuhan sudah dekat? Apa hubungannya? Hubungannya adalah supaya kebaikan hati kita ini menuntun orang dan siap untuk kedatangan Tuhan. Orang tahu ini jahat dulu hidupnya, tapi berubah menjadi baik. Kenapa ya? Gitu loh maksudnya. Makanya saudara dengar baik-baik. Yuk sama-sama lihat di kitab 2 Tesalonika pasal yang ketiga. 2 Tesalonika pasal yang ketiga ayat 11 sampai 15. Ini ya, kita baca dengan cepat. 2 Tesalonika 3 ayat 11-15. Kami katakan ini karena kami dengar bahwa ada orang yang tidak tertib hidupnya dan tidak bekerja, melainkan sibuk dengan hal-hal tidak berguna, gibah. Orang-orang yang demikian kami peringati dan nasihati dalam Tuhan Yesus Kristus supaya mereka tetap tenang melakukan pekerjaannya dan dengan demikian makan makanannya sendiri. Dan kamu saudara-saudara, janganlah apa? Jemu-jemu berbuat apa yang baik. Kenapa saudara lihat? Jika ada orang yang tidak mau mendengarkan apa yang kami katakan dalam surat ini, tandailah dia dan jangan bergaul dengan dia supaya ia menjadi apa? Malu. Tetapi janganlah anggap dia sebagai apa? Musuh. Tegurlah dia sebagai seorang saudara. Nah, saudara dengar baik-baik. Firman Tuhan berkata, kalau ini menjelang kedatangan Tuhan, kita harus tunjukkan kebaikan hati kita kepada orang lain. Harus tertib hidupnya. Orang yang tidak tertib hidupnya ini harus ditegur. Dan kalau ditegur, tujuannya bukan untuk membuang dia, tetapi untuk membuat dia sadar. Makanya jangan lihat dia sebagai musuh, tapi sebagai apa? Saudara. Katakan saudara. Coba lihat kiri kananmu, bilang kau saudaraku. Ya, bukan sob kondro saudara, saudara. Nah, saudara, katakan tegur sebagai saudara. Nah, kalau kita punya kesabaran, kita punya kelemah lembutan, kita punya kebaikan hati ini akan menjadi alat untuk kita bisa menegur orang lain. Betul? Makanya ada orang bilang apa? Kau tegur saya, ngaca, kau juga. Betul? Itu menjadi masalah, saudara. Makanya firman Tuhan ini. 2 terakhir, Galatia pasal 6. Ini menarik, saudara. Galatia pasal 6 ayat 9 dan 10. Mengapa tadi Filipi berkata, kebaikan hatimu dilihat, diketahui semua orang karena Tuhan dekat. Tadi, karena kita lihat ada orang yang tidak tertib hidupnya menjelang kedatangan Allah, harus ditegur. Galatia 6 ayat 9 sampai 10, 1, 2, 3. Janganlah kita jemu-jemu apa? Berbuat baik. Karena apabila sudah datang waktunya, kita akan apa? Menuai. Katakan sama-sama, menuai. Siapa di sini yang suka menuai? Ya, bukan menuai kehancuran, kerusuhan, menuai kebaikan. Amin. Syaratnya bisa menuai jika apa?
Kita tidak menjadi lemah. Karena itu apa? Selama masih ada kesempatan bagi kita, marilah kita berbuat baik kepada siapa? Semua orang. Tetapi terutama kepada kawan-kawan kita seiman. Jadi gitu saudara, menjelang kedatangan Tuhan ini. Dari sini jangan jemu-jemu berbuat baik. Kita udah belajar dari atas tadi, kemurnian, motivasi sudah beres semua. Perbuatan baik ini tidak untuk menunjukkan kita siapa, tapi untuk menunjukkan karya Tuhan dalam hidup kita. Kalau saya orang jahat ini bisa berbuat baik, kamu juga pasti bisa. Karena Tuhan mengubah saya, Tuhan juga bisa mengubahmu. Tuhan sudah dekat. Makanya bilang apa? Dikatakan, apabila datang waktunya kita akan menuai. Kita akan menuai. Kita akan menuai. Itu loh ya. Ada seorang di dalam jemaat ini lucu, tapi menjadi berkat. Saudara tahu apa yang terjadi? Jadi saudara dari jemaat ini minta supaya tolong kasih tahu sama Pak Pendeta Agus, doakan saya. Begitu loh. Oh iya. Tapi jemaat ini tidak lupa kasih tahu sama saya. Begitu loh. Lupa kasih tahu. Karena dia lupa kasih tahu, akhirnya dia doakan saudaranya ini. Tapi dia gak kasih tahu sama saudaranya. Dan Tuhan jawab doanya. Saudara tahu apa yang terjadi? Orang yang Tuhan jawab doanya ini hubungi saya. Hubungi saya bilang, Shalom Pak Pendeta, bisa minta nomor rekening? Oh bahaya ini. Ini bahaya. Sama-sama bilang ini bahaya. Karena kita tidak tahu untuk apa itu nomor rekening, bahaya. Karena kita sedang dalam pembangunan gereja. Tuhan untuk apa ini? Saya tidak jawab. Lama baru saya jawab karena saya memang ada kerjaan waktu itu. Lalu saya bilang, ini siapa? Maaf Pak, saya langsung kasih tahu. Saya belum perkenalkan diri. Dia perkenalkan dirinya. Oh yaudah. Terus saya tanya bagaimana kerjaan ini dan itu dan segala macam. Semua sehat, keluarga baik, usaha. Oh puji Tuhan. Saya udah panjang, malam lagi. Tanya, kenapa minta nomor rekening? Untuk apa? Tidak Pak, saya digerakkan Tuhan. Ini paling susah lagi. Kalau udah digerakkan Tuhan, ya udahlah kalau udah digerakkan Tuhan. Saudara tahu apa yang terjadi? Bukan saya yang berdoa. Yang berdoa saudara. Karena saya nggak tahu masalahnya. Tapi lihat, saya menuai. Lalu saya bilang sama jemaat itu, ya udah ada satu berkat dikirim. Saya kirim sama kamu ya, karena kamu yang berdoa. Jangan Pak. Loh, saudara dengar baik-baik. Kenapa saya cerita ini? Bukan soal uang. Katakan sama-sama, bukan soal uang. Percayalah, semua yang kita tabur dalam Tuhan tidak sia-sia. Saya enggak ingat kapan saya menabur untuk keluarga ini sebelumnya. Sampai akhirnya jemaat itu kasih tahu, Pak, Bapak pernah berdoa untuk keluarga tahun sekian. Hari Jumat kemarin saya kasih tahu, saya pernah menabur dalam hidup seseorang. Dia ini pendiam, dia ini pemalu. Saya nggak tahu kalau dia ini punya latar belakang apa dalam hidupnya. Tapi dia dalam komsel kami tahun 1999. Jadi berapa puluh tahun lalu itu. Saudara tahu apa yang terjadi? Dia pemalu, pendiam, gagal. Lalu saya bantu dia. Saya layani, doakan, bimbing dia. Enggak lama saudara. Enggak lama saya bimbing. Mungkin sekitar 8 bulan. Dan setelah itu kami enggak pernah ketemu lagi. Enggak pernah ketemu. Saya enggak tahu dia di mana. Satu kali apa yang terjadi, saya pergi ke sebuah kota. Waktu saya pergi ke sebuah kota, saya diajak ke konser rohani. Oh, siapa yang gak mau konser rohani? Tapi konser rohaninya ini beda sama yang lain. Karena konser rohaninya anak pang. Anak pang memuji Tuhan. Yang rambutnya ada sapu di atas. Yang ada anting-anting di sini, ke sini. Baru ke dompet, ke handphone. Oh enggak ya. Saudara tahu, wih. Dan kami situ, ini di gor. Dan saya bilang baru kali ini saya lihat konser rohani, ada bodyguard dan ada pemadam kebakaran. Jadi saya takut-takut, saya bilang kita yang dekat pintu aja. Masa ada konser rohani pemadam kebakaran, saudara, kan bingung kita. Karena mereka itu, wih gayanya, muji Tuhan, wow. Lagunya, nyanyi. Saya bilang, kan ada screen seperti ini. Lagu selanjutnya, Yesus Pokok. Di mana Yesus pokoknya? Apa lagu apa itu? Yesus pokok, sampai saya tunggu. Mana Yesusnya, mana pokoknya, gak ada. Ternyata itu musik seperti apa? Hardcore begitu. Tapi mereka ngerti dalam hatiku, oh Tuhan lebih susah dari bahasa roh ini. Wah. Tiba-tiba saudara, orang yang ngajak saya ke sana, dia bilang begini, Pak,
Ada yang mau ketemu, siapa? Ayo kita ke belakang panggung, ngapain? Ada yang mau ketemu, siapa? Salah satu vokalis dari band itu. Ngapain saya ketemu? Saudara bayangkan pakai baju yang ada duri-duri, yang begitu, sepatu, celana ketat, begitu wajah. Tiba-tiba datang, udah datang, sudah. Turun dari panggung, sudah saya di belakang di dalam satu ruangan. Tiba-tiba dia bilang, Bang, kalau udah Bang bahaya ini. Pasti dua, yang pertama dia orang GKKD, yang kedua dia orang Batak. Dia bilang, Bang, iya, ini saya. Iya, siapa? Karena saya tidak kenal jujur saudara. Saya lupa, mungkin sekitar 7-8 tahun kemudian baru ketemu dengan semua itu. Dia bilang, ini saya. Siapa? Saya bilang, disebutlah namanya. Namanya, disensor. Karena dia muncul di banyak media. Saudara, dia bilang, saya ini. Kamu, masa saya bilang. Dia lap ada warna-warna di wajahnya. Saya lihat, saya masih ingat wajahnya, matanya. Wah, langsung dia peluk saya peluk juga. Aduh, karena ada duri-duri saudara. Terus kami nangis sama-sama, dia bilang begini, terima kasih tahun 99 abang ajar saya main gitar. Oh ya? Iya, dan tahun 99 abang kunjungi saya di rumah dan berdoa untuk saya dan mama saya, papa saya bisa pulih kembali. Dan sejak saat itu saya dipulihkan Tuhan dan saya dipakai Tuhan hari ini melayani orang-orang seperti ini. Jadi dengar baik-baik saudara, saya nggak bisa hotbain orang-orang anak pang yang sepatu semuanya, saya nggak bisa. Tapi dia bisa. Saya bersyukur saya ikut menuai. Dan sampai hari ini pelayanan mereka menjangkau orang-orang pang seperti itu. Kadang mereka pergi dari satu kota ke kota lain bikin konser. Tapi setelah konser ada lagu rohani, habis itu dia cerita tentang Yesus yang menerima orang-orang berdosa. Keren loh saudara. Makanya waktu dia ngomong di depan, mantap ini pengkhotbah. Habis dia main gitar, baru habis itu diambil mic, dia cerita tentang Tuhan Yesus. Keren ini. Siapa yang bimbing dia? Saya udah mikir saudara, siapa yang bimbing dia begitu loh. Tapi saya nggak tahu kalau ternyata dia anak komsel saya gitu loh ya. Saya bersyukur. Oleh sebab itu dengar baik-baik. Saudara, kita akan pulang ke rumah dari tempat ini. Ada satu cerita dari Tuhan Yesus yang saudara kita akan bawa pulang sama-sama. Lukas pasal 10 ayat 25 sampai 37. Itu berbicara tentang orang Samaria yang murah hati, yang baik hati. Orang Samaria yang baik hati. Saudara dengar baik-baik. Di dalam cerita itu, Yesus berkata, ada orang yang agamawi. Ada orang imam. Ada orang yang menegakkan agamanya. Tapi melihat orang yang dirampok ini, yang celaka ini, dia lewati. Dia lewati. Padahal satu suku dengan dia, satu agama dengan dia, tetapi dia lewati. Namun ada seorang Samaria, dia bukan penyembah Allah dan dia tidak kenal ini orang dan dia tidak punya hubungan satu suku dengan ini orang, bahkan mereka bermusuhan. Tapi orang Samaria ini mengambil orang itu, membalut lukanya, membawa ke penginapan dan bilang tolong rawat orang ini. Dia kasih uang dan bilang kalau kurang nanti saya datang kembali. Lalu Yesus bertanya sama semua orang itu, menurut saudara, siapakah saudara daripada, menurut semua kalian yang mendengar cerita ini, siapakah saudara daripada orang yang dirampok ini? Apakah yang satu suku dengan dia? Apakah yang satu kampung dengan dia? Apakah yang satu gereja dengan dia? Semua mereka terdiam. Dan mereka berkata, yang menjadi saudaranya adalah siapa? Musuh itu. Apa pelajaran dari firman Tuhan itu? Dengar baik-baik. Sejatinya manusia diciptakan Tuhan sebagai orang yang memiliki kebaikan dalam hatinya. Tidak ada kejahatan yang Tuhan ciptakan dalam diri manusia. Kita perlu dibimbing, diarahkan supaya kebaikan itu keluar dari dalam diri kita. Supaya kebaikan itu, keramahan, kesabaran, kelemah lembutan itu
muncul keluar, terlihat, dirasakan oleh orang lain. Bukan untuk kita, tapi supaya orang itu akhirnya mengalami kasih, pertobatan, keselamatan karena Tuhan sudah dekat. Itu sebabnya gereja ini, bilang kiri kanan, gereja ini. Kita harus pulang hari ini dari gereja ini sebagai orang-orang yang memiliki 3 hal ini. Orang yang sabar, orang yang lemah lembut, dan orang yang terlihat kebaikan hatinya. Supaya apa? Siapapun orang di sekeliling kita, mau dia orang Kristen, non-Kristen, mau dia bermusuhan dengan kita, mau dia marah dengan kita, ketika kita hidup sesuai dengan firman ini, mereka akan berkata, aku melihat Yesus dalam hidupmu. Amin, kita berdoa. Terima kasih untuk firman Tuhan. Kami bersyukur. Kami berdoa hari ini Tuhan. Biarlah cara hidup kami hari ini bisa memancarkan terang dan kasih Kristus. Karena ada banyak orang di luar sana sedang kacau hidupnya. Mereka sedang mencari kebenaran. Ada banyak orang sedang mencari siapa yang mau menerima aku, yang mau mengampuni aku. Siapa yang mau menolong aku dalam dosaku, dalam keterpurukanku. Siapa dan siapa. Saudara dengar, Yesus memberikan tanggung jawab itu kepada saudara dan saya. Maukah engkau hidupmu diproses Tuhan hari ini? Tuhan tambahkan kesabaranmu. Tuhan tolong supaya kita punya kelembutan. Dan Tuhan tolong supaya kebaikan hati kita terjaga. Kebaikan hati kita bukan bicara soal untung dan rugi, tetapi perbendaharaan kebaikan Tuhan dalam hatimu. Hari ini berdoalah kepada Tuhan. Datang sama Tuhan. Mari bangkit berdiri sama-sama. Lagu yang tadi kita naikkan sama-sama, ku tak akan pernah menyerah. Saudara, mungkin ada orang-orang di sekelilingmu yang sedang membutuhkan Tuhan, atau mungkin itu engkau, dan kau membutuhkan kekuatan. Dengar baik-baik, kita sudah dengar firman. Waktu Tuhan sudah dekat. Kita harus berani menegur. Kalau mungkin ada suami, ada istri, ada anak, ada teman yang hidup mereka tidak tertib, datanglah dengan kelemah lembutan, datanglah dengan kesabaran, datanglah dengan kebaikan, tegur hidup mereka. Datanglah sebagai saudara, bukan musuh. Kita selamatkan mereka. Dengar baik-baik, jangan jemu-jemu berbuat baik. Karena akan tiba waktunya kita menuai. Semua perbuatan baikmu di dalam Tuhan, Tuhan tidak pernah tutup mata. Semua perkataan baik yang kau sampaikan, semua nasihat baik yang kau sampaikan akan tumbuh. Semua pelayanan baik, semua taburan, semua bantuan, semua pemberian, semua ungkapan kasih yang kau lakukan akan tumbuh. Pada waktunya Tuhan kita akan menuai. Percayalah. Oleh sebab itu hari ini sama-sama bilang, ku tidak akan pernah menyerah. Bilang sama Tuhan, aku percaya itu Tuhan, bahwa mujizat Tuhan akan tiba. Dan kita mau naikkan pujian ini sehingga kita boleh melihat kita sebagai orang-orang yang akan mengalami mujizat Tuhan karena berjalan dalam kebaikan Allah. Mari angkat tanganmu sama-sama katakan, ku tak akan pernah menyerah sampai ku lihat kau bekerja. Ku percaya mujizat kan nyata. Haleluya, ku tak akan berhenti percaya. Tak akan pernah menyerah. Bangun imanmu sampai ku lihat kau. Bekerjalah Tuhan. Kami percaya, percaya mujizat. Dengarlah mujizatmu akan datang. Oh.
Dengan iman sama-sama. Bapa, ini seruan kami. Ku tak akan pernah menyerah sampai ku lihat bekerja. Oh, ku percaya mujizat kan nyata. Ku takkan berhenti. Sekali lagi, oh Tuhan, ku tak akan pernah menyerah sampai ku lihat Kau bekerja. Ku percaya mujizat kan nyata. Ku takkan berhenti percaya. Mari buka tanganmu sama-sama. Kami buka tangan kami sama-sama. Kami terima hikmat ini Tuhan. Kami terima hikmat ini. Mari berdoa sama Tuhan, bilang aku terima hikmat ini. Aku terima pengajaran ini. Aku terima Tuhan. Aku tahu Tuhan sedang proses hidupku. Bilang sama Tuhan, aku terima. Berdoalah kepada Tuhan supaya kita menjadi orang yang ramah, yang sabar, yang punya kelembutan hati. Berdoalah sama Tuhan. Yang punya kemurahan hati. Berdoa. Firman Tuhan berkata, berbahagialah orang yang lemah lembut karena mereka akan memiliki bumi. Mungkin banyak yang hilang dari hidupmu. Tetapi hari ini Tuhan mau kembalikan untuk kau memilikinya. Mungkin ada orang yang hilang dari hidupmu, terbawa oleh arus dunia. Hari ini, terimalah spirit daripada Allah yang menolong kita lemah lembut menjangkau mereka. Menerima, mengasihi mereka. Sebagai saudara, kita terima, kita kasihi. Kita bawa mereka dalam Tuhan. Hadirlah sebagai orang yang tidak menghakimi mereka, tapi menegur dalam kasih untuk menyelamatkan jiwa mereka. Percayalah, tidak akan sia-sia. Akan ada mujizat yang akan menolong dia kembali kepada Tuhan. Terima kasih untuk firman-Mu. Kami berdoa supaya melalui firman ini, kami dibekali dengan hikmat Allah. Sehingga kami boleh hidup dengan hikmat Allah ini di tengah-tengah keluarga, pekerjaan, pendidikan, lingkungan kami. Sehingga orang boleh melihat buah Kristus dalam hidup kami dan mereka memuliakan Tuhan. Dalam nama Yesus kami terima hikmat Tuhan. Haleluya, sama-sama katakan amin. Tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Silakan duduk kembali. Puji Tuhan. Terima kasih kepada Bapak Pendeta Agus yang sudah menyampaikan kebenaran firman Tuhan pada siang hari ini. Diberkati selalu dalam pelayanannya. Seberapa orang yang diberkati oleh kebenaran firman Tuhan pada siang hari ini angkat tangan. Haleluya. Berikan kemuliaan bagi Tuhan. Sekali lagi terima kasih Bapak Pendeta Agus. Tuhan berkati senantiasa dalam pelayanannya. Baik Bapak Ibu, kita akan mendengarkan warta jemaat sepekan. Kami persilakan kepada multimedia. Shalom jemaat Tuhan, Pastor Daniel, saya dengar kami akan membawakan news GKK dari Makassar. Hari Selasa, Bible Study, tempatnya jam 7 malam di GSP Aki Jauh. Pada hari Jumat, pukul 7 malam, tanggal 2 di GSP Aki Jauh. Lupa datang ya. Bagi Bapak Ibu Saudara yang baru pertama kali hadir beribadah di tempat ini, kami mengucapkan selamat datang di Makassar. Kami mengasih.
kami Mataram, selama kami sudah memberkati. Tepuk tangan buat multimedia luar biasa, semakin kreatif ya melayani Tuhan lewat multimedia. Mengingatkan kembali buat kita semua bahwa hari Selasa ada Bible study di tempat ini jam 7 malam. Yuk ajak kita semua tahu di kiri kanan. Ayo ikut Bible study hari Selasa. Ya. Dan juga doa terobosan hari Jumat. Jam 7 malam juga di tempat ini ya. Sama-sama mengingatkan itu baik saudara. Amin. Baik Bapak Ibu, kita akan berdoa syafaat. Kami minta kesediaan dari Ibu Erwin untuk berdoa. Shalom jemaat Tuhan. Tiba saatnya kita akan berdoa syafaat bersama-sama. Adapun pokok doa pada pagi hari ini yaitu yang pertama, berdoa untuk keamanan nasional Indonesia, berdoa untuk dan keamanan siber. Kiranya Tuhan Yesus menyertai para aparatur negara yang bertugas di bidang hukum dan keamanan seperti TNI, Polri, Kejaksaan, Kehakiman, dan lain-lain. Berikutnya pokok doa kedua yaitu berdoa bagi pemerintah di Sulawesi Selatan dan pemerintah kota Makassar dipenuhi oleh roh Tuhan dan memberkati setiap anak Tuhan yang ada dalam lingkup pemerintahan di provinsi dan kota menjadi terang Kristus utusan damainya Tuhan. Pokok doa ketiga kita akan doakan bersama-sama yaitu berdoa semua tim pelayan tetap bersukacita, bahu-membahu, bersemangat dan setia melayani demi kemuliaan nama Tuhan. Selanjutnya pokok doa keempat yaitu persembahan. Baiklah, mari kita satu dalam doa. Kita mau berdoa untuk pokok doa pertama. Mari kita berdoa. Kami berdoa Tuhan untuk keamanan nasional Indonesia dan keamanan cyber. Tolonglah para aparatur negara yang bertugas di bidang hukum dan keamanan agar mereka dapat menjalankan tugasnya dengan bijak dan adil. Lindungilah negara kami Tuhan dari segala bentuk ancaman dan kejahatan. Kami berdoa untuk pokok doa kedua, pemerintah di Sulawesi Selatan dan kota Makassar. Kami berdoa bagi pemerintah di Sulawesi Selatan dan pemerintah kota Makassar. Berikanlah hikmat dan kebijaksanaan kepada para pemimpin agar mereka dapat menjalankan pemerintahan dengan adil dan bijak. Berkatilah setiap anak Tuhan yang ada dalam lingkup pemerintahan agar mereka dapat menjadi terang Kristus di tengah mereka. Saya undang kita bangkit berdiri untuk kita mau sama-sama berdoa untuk pokok doa ketiga. Pokok doa untuk tim pelayan tetap bersukacita, bahu-membahu, bersemangat dan setia melayani demi kemuliaan nama Tuhan. Kita berdoa sama-sama. Kami berdoa Tuhan untuk tim pelayan, berikanlah kekuatan dan semangat kepada mereka agar mereka dapat melayani dengan setia, bijak. Lindungilah mereka dari segala bentuk kelelahan dan keputusasaan. Tuhan, kami berdoa untuk tim struktur Tuhan dan semua tim pelayan Tuhan di gereja ini. Engkau yang menyatukan hati setiap pelayan-Mu Tuhan untuk bersehati sepikir Tuhan, supaya Tuhan dalam pelayanan mereka kami semua dapat bersatu Tuhan, saling memahami, saling mendukung Tuhan, supaya sungguh Tuhan dalam pelayanan ini Tuhan murni semua hanya untuk kemuliaan bagi nama-Mu. Terima kasih Tuhan untuk kebaikan-Mu Tuhan, dalam nama Yesus kami berdoa. Berdoa untuk persembahan, kami berdoa untuk persembahan yang diberikan. Terimalah persembahan ini sebagai bentuk syukur dan ketaatan kami kepada-Mu Tuhan.
Kami gunakan persembahan ini untuk memajukan kerajaan-Mu dan membantu mereka yang membutuhkan. Terima kasih Tuhan, terimalah persembahan kami ini, di dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya, amin. Silakan duduk kembali jemaat Tuhan. Terima kasih kepada Ibu Erni yang sudah berdoa cepat untuk kita semua. Bapak Saudara, kita akan memberikan persembahan. Sementara persembahan dijalankan, kita angkat pujian ini. Ku kan terbang. Haleluya. Firman-Mu Tuhan, kita bagi kakiku. Janji-Mu terang bagi jalan-jalanku. Kebenaran-Mu menuntun setiap hari. Ku menantikan-Mu, beri kekuatan baru. Semua ku kan terbang tinggi di awan bersama-Mu dalam kemuliaan. Saudara semua bangkit berdiri. Sebab firman-Mu teguh menopang, bukan aman di dalam-Mu Tuhan. Haleluya. Firman-Mu ya Tuhan ada pelita bagi kami. Firman-Mu Tuhan, kita bagi kakiku. Janji-Mu terang bagi jalan-jalanku. Kebenaran-Mu menuntun setiap hari. Ku menantikan, beri kekuatan baru. Hey, bukan terbang. Kami serahkan kepada Pendeta Agus. Tinggi di awan bersama-Mu dalam kemuliaan. Sama-sama katakan, sebab firman-Mu teguh menopang, ku kan aman di dalam-Mu Tuhan. Ku kan aman, ku kan aman. Sekali lagi dengan percaya katakan, sungguh ku kan aman di dalam-Mu Tuhan. Yeay, tepuk tangan buat Tuhan. Saudara, kita akan pulang sebagai orang yang mengalami kebaikan Tuhan. Menjadi orang yang menunjukkan keramahan, kebaikan Tuhan kepada banyak orang. Amin. Mari kita berdoa sama-sama. Bersyukur untuk ibadah hari ini Tuhan. Kami percaya Engkau Allah yang akan memberkati setiap hidup kami. Dan kami menjadi saluran berkat bagi banyak orang. Kami serahkan semua kebutuhan keperluan hidup kami jemaat ini kepadamu. Serahkan kebutuhan-keperluan masing-masing keluarga, masing-masing pribadi. Tuhan tolong kami. Semua kebutuhan kami jelas di hadapan-Mu. Tapi kami belajar percaya kepada Bapa sumber segala berkat yang akan memberkatinya. Berkatilah kami Bapa. Karena berkat itu tidak akan pernah berhenti dalam hidup kami. Tapi akan mengalir kepada banyak orang. Supaya gereja ini dan hidup kami dipakai Tuhan jadi saluran berkat bagi keluarga, lingkungan sekitar. Bagi teman kerja, teman sekolah, orang-orang di sekeliling kami. Mari Bapak Ibu Saudara arahkan hatimu kepada Tuhan. Tengadahkan tanganmu. Dengan iman terimalah berkat daripada Bapa. Karena berkat ini spesial bagi kita. Percayalah. Tuhan mengasihi engkau. Tuhan memberkati engkau. Tuhan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberimu kasih karunia. Dan Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberimu damai sejahtera. Damai sejahtera Allah yang tak berkesudahan. Yang melimpah-limpah. Damai sejahtera yang menguasai hati dan pikiran. Yang membuat engkau bisa tegak mengatasi badai.
dari membuat engkau menjadi tempat pernaungan bagi banyak orang. Pulanglah dengan kelimpahan daripada Allah dan jadilah saluran berkat bagi banyak orang. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur, kami percaya semua yang terima berkat Tuhan sama-sama katakan amin. Tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Silakan duduk dulu.